Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ujian komprehensif batch 1 tahun 2024 dengan teruji Tita Ananda Putri Paputungan LPTK YN Sultan Hamid Gorontalo dimulai dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilakan pada saudara teruji. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, apakah saudara teruji sudah siap untuk diuji? Bismillah siap Pak. Oke, baik. Ah, silakan saudara teruji membuka Al-Quran, Ya Pak. buka yang Al-Quran yang sudah ditentukan sebelumnya, surat ah, Luqman ya, saya sudah tentukan sebelumnya. Silakan dibaca dari ayat 1, nanti saya bilang berhenti, baru berhenti. Silakan mulai dari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi ya ghairi ilmi wattakhidha hahulu ulaika lahum azabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun ta'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa hudal azizul hakim khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi wa rawasiya an tamida bikum wa basta fiha min kulli dabbah wa anzalna min sama astagfirullah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqad khalaqalladzina min duni baliz zalimuna fi dhalalim mubin walaqad Cukup, cukup. Oke, silakan ambil alat tulisnya. Oke, eh, silakan Anda menulis surat eh, surat Al-Fatihah.
Nanti saya bilang berhenti berhenti. Waktunya 1 menit mulai sekarang. Cukup. Ya, silakan diperlihatkan di depan kamera. Oke, kabur-kabur nanti disusul dengan di foto chat ke saya setelah ini. Oke, diletakkan dulu nanti diteruskan di chat ke saya hasilnya tulisan tadi karena tidak bisa dilihat dengan terang. Baik, selanjutnya saudara teruji mungkin ayat yang saudara baca tadi adalah surat Luqman ya. Kita ketahui bahwa Luqmanul Hakim itu diistimewakan dalam Al-Quran ya, Iya, Pak. sehingga menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Keistimewaan-keistimewaan Luqman itu karena keberhasilan di dalam mendidik anak. Nah, bisakah saudara ungkapkan keistimewaan tadi, kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Luqman sehingga dia diabadikan dalam satu surat tadi? Iya, Ya, baik. Boleh jawab, Pak? nilai-nilai pendidikan yang dia dia tanamkan itu apa aja? Silakan. Baik. Quran Surat Luqman itu pertama dia istimewa karena walaupun dia bukan nabi, dia dimuat dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Quran itu dia mengajarkan kepada anaknya bahwa dalam Quran Surat Luqman itu ayat 13 di sini dia mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah." Itu artinya dia menjelaskan bahwa menanamkan nilai-nilai akidah kepada anaknya. Itu satu. Kemudian dia juga menanamkan nilai-nilai bagaimana kita menghargai, menghormati seorang ibu, di mana di dalam Quran Surah Al-Luqman juga dia menjelaskan bahwa ibu yang mengandung itu yang lemahnya berangsur-angsur, kemudian menyapi dalam 2 sampai 2 tahun, itu juga meletakkan dasar-dasar bagaimana kita sebagai anak menghargai orang tua. Kemudian juga selain dalam menyekutukan Allah, kemudian dia juga mengajarkan tentang bagaimana beribadah kepada Allah, mendirikan sholat. Itu Pak. Ya, cukup ya. Ya, Oke. Selanjutnya silakan disisihkan dulu Al-Qur'annya. Selanjutnya ini saudara sudah mengupload modul ajarnya ya. ya Modul Pak. ajar yang ada dalam yang sudah diupload. Ya Pak. Saya tentu saya berharap ini ada Anda bisa melakukan cuplikan pembelajarannya, bagaimana menerapkan modul ajar yang saudara sudah rancang tadi. Memastikan bahwa modul ajar yang Anda rancang ini benar-benar sudah menjalankan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Ya, kebetulan di sini ada dengan PJBL ya. Iya, bisa Pak. Silakan Anda bertindak sebagai guru dan lakukan upaya langkah-langkah itu yang
optimal ya dalam penerapan modul ajar yang sudah saudara siapkan. Mulai dari sekarang. Waktunya 20 menit ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan ini dalam dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai, saya minta kepada ketua kelas untuk membacakan doa agar supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Sudah selesai berdoa. Ibu mau lihat kalian sudah siap? Sudah siap belajar? Sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu. Sudah hadir, siapa-siapa yang tidak hadir. Oke, ya semua hadir ya. Semua hadir, alhamdulillah. Semua sehat-sehat berkesempatan untuk datang ke sekolah. Sekarang coba lihat di sekeliling kalian, kalau ada sampah silahkan dipungut dulu biar supaya kita belajar dengan nyaman. Posisinya sudah ya, sudah aman. Tempat duduk sudah aman. Gimana? Ada lagi yang mau pindah-pindah? Silahkan pindah-pindah dulu. Alat-alat pensil, alat tulis, buku, sudah semua, sudah aman, sudah siap? Oke, let's go. Are you ready? Ya, ready. Nah, sebelum mulai, Ibu ada pertanyaan. Apakah kalian sudah pernah dengar kata kerajaan? Sudah. Ibu rasa kalian sudah dengar, sudah pernah. Iya, nah itu kerajaan. Iya, seperti yang ada di games-games. Biasa di Games in Impact juga ada itu. Iya, itu kerajaan-kerajaan. Nah, tapi kita tidak bahas tentang game hari ini. Hari ini kita membahas tentang kerajaan yang ada atau kehalifaan yang ada setelah Ibu mau tanya lagi, apakah kalian sudah tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Udah tahu kan? Nah, 4 sahabat Nabi. Nah, setelah Nabi wafat kan itu diganti sama Khulafaur Rasyidin ya kan? Dari Khalifah Umar, Khalifah Utsman, kemudian Khalifah dan sampai kepada Khalifah Ali. Nah, setelah Khalifah Ali wafat itu digantikan dengan kehalifaan digantikan dengan kepemimpinan Islam itu digantikan dengan Bani Umayyah. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Supaya adik-adik sekalian itu bisa mampu menjelaskan sejarah berdirinya Bani Umayyah dari mulai latar belakangnya, peristiwa-peristiwa pentingnya seperti apa, kemudian bagaimana proses berdirinya. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang Bani Umayyah di Damaskus. Maka kita juga akan mempelajari tokoh-tokoh pentingnya dan juga peran-peran penting kenapa Bani Umayyah itu bisa berdiri. Kemudian juga kita akan mempelajari kenapa sampai Damaskus itu dipilih sebagai ibu kotanya. Sudah siap kan semua? Oke, sudah siap. Ibu rasa kalian sudah siap. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Siapa yang suka belajar menggunakan video? Siapa yang suka menggunakan gambar? Oke, ada banyak yang suka juga. Dan siapa yang suka, karena kita hari ini akan belajar tentang kerajaan, maka kerajaan atau khalifah atau kekhalifahan Bani Umayyah, maka Ibu juga mau tanya, siapa yang mau belajar dengan menjelajahi peta? Oke, itu ya. Baik, kalau sudah, yang sudah angkat tangan, siapa yang sama, yang mau gambar, yang mau video, mau belajar menggunakan peta, itu ada peta yang Ibu siapkan, nanti kita lihat sama-sama di mana sih Damaskus berada. Nah,
Kalau mau, silakan bergabung dengan teman-teman yang sama-sama suka belajar dengan video, yang gambar, sama eh, ini eh, apa namanya? Kita belajar langsung, kita lihat langsung di mana Damaskus, di mana sih perluasan wilayah-wilayah yang ada diduduki Kekhalifahan Bani Umayyah. Ya. Baik, semua sudah selesai semua, sudah dibagi, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, tadi malam kan Ibu sudah ngirim nih, Ibu sudah ngirim di WA eh, ini apa namanya LKPD. Nah, di dalam LKPD itu ada petunjuk-petunjuk pembelajaran kalian. Nah, yang tadi yang suka dengan gambar, yang suka dengan apa namanya video dan yang suka dengan itu kan sudah dibagi. Nah, untuk yang suka gambar, Ibu akan menjelaskan. Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya tentang membuat poster. Jadi dipilih ada dua, mau infografis atau poster. Oh iya, poster itu seperti apa? Poster itu di dalamnya berisikan tentang penjelasan-penjelasan eh, apa namanya tentang bagaimana berdirinya si Bani Umayyah tersebut. Infografisnya mulai dari tahun berapa Bani Umayyah berdiri dan siapa di tahun-tahun itu siapa saja yang berperan sangat penting. Tokoh pendirinya siapa itu yang dimuat di dalam poster atau infografis yang tugas kalian. Terus yang suka lihat video atau mendengar rekaman, em, kalian bisa mempresentasikan nanti penjelasan kelompok kalian menggunakan rekaman juga. Boleh, rekaman podcast. Jadi kalian yang merekam, terus nanti kalau ditampilkan, ya ditampilkan hanya kita nanti dengar apa yang akan kalian ini, yang sudah kalian rekam nantinya. Nah, terus yang suka lihat video-video, yang suka ngelihat apa namanya peta nanti, ini sama-sama dengan ibu. Nanti semua sama-sama dengan ibu. Nanti ibu satu-satu ibu akan jelaskan dan ibu akan temani biar kalian bisa membuat tugas kalian. Nah, untuk yang melihat peta terus membuatkan ini nanti kalian membuat sketsa peta sejarah singkat. Jadi dibuatlah sketsa peta terus di sini di peta ini tahun segini nih ngapain eh, si Bani Umayyah di tahun ini di daerah ini tuh apa coba misalnya oh di Damaskus pertama ibu kotanya gitu kan. Nah, itu. Nah, kan sekarang adik-adik sudah punya tugas masing-masing. Sekarang kalian pasti bertanya-tanya, Bu, materinya mau dicari di mana? Ada di LKPD. Coba buka di halaman keempat. Di situ sudah ada video, sudah ada artikel, sudah ada eh, gambar-gambar, ya. Sudah ada linknya ya, tinggal kalian klik aja. Tuh. Terus untuk petanya sama penjelasannya di ini juga sudah ada. Nanti ada petanya. Terus kita juga bisa mengeksplor menggunakan aplikasi Google Earth. Nanti Ibu akan tampilkan untuk yang suka dengan lihat peta-peta itu ada Google Earth namanya. Jadi kita bisa lihat dengan dunianya senyata-nyatanya bahwa di mana sih itu Damaskus, sisa-sisa apa namanya sisa-sisa peninggalan sejarah daripada Bani Umayyah itu di Damaskus. Bisa kita lihat. Oke, Ibu bakalan kasih kalian waktu 30 menit dan silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan, Ibu juga akan keliling-keliling untuk melihat pekerjaan kalian. Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, dan kalaupun masih ada, silahkan bertanya. Oke. Oh iya. Oh iya. Baik. Untuk setelah kalau sudah selesai pembuatan tugas-tugasnya, kalian bisa setelah itu kalian akan mempresentasikan. Ingat ya, teman adik-adik,
siapa yang nanti kan ibu akan keliling, ibu akan lihat keaktifan kalian berdiskusi, keaktifan kalian bekerja sama. Kalau misalnya tidak teman-teman kalian tidak kerja sama, ada yang makan tulang lah istilahnya. Nah, itu nanti nilainya kurang baik. Jadi usahakan semuanya ya bisa bekerja sama. Nanti dipilih ketua kelompok. Ibu persilahkan. Baiklah, sudah ada yang mau menampilkan posternya. Oke, dari kelompok satu ternyata sudah ada yang mau menampilkan poster. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oh, ternyata ada juga di kelompok 2 yang mau menampilkan tugasnya. Silahkan. Nah, nanti disimak ya, didengar baik-baik. Oke, beri tepuk tangan karena mereka sudah berani, sudah menampilkan yang sebaik mungkin. Baik, untuk kelompok 3, sudah siap? Ya, sudah selesai? Kalau sudah, ya silahkan di depan kelas kalian sajikan peta yang sudah kita pelajari bersama tadi menggunakan peta yang langsung, terus kita juga menjelajah menggunakan eh, apa namanya aplikasi Google Maps, Google Earth namanya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 3. Baik, Ibu sangat mengapresiasi kalian karena kalian sudah berani, kalian sudah bekerja sama, kalian sudah saling apa ya berdiskusi dan tidak ada yang Ibu perhatikan tidak ada yang eh, tugasnya lelah sendiri, jadi semuanya saling bekerja sama. Iya kan, bagus kalau begitu. Ada akibat dari kerjasama yang baik, kalian punya penampilan tugas-tugas juga sangat baik. Baik, kemudian eh, ada yang mau ini berpendapat atau bertanya lagi. Misalnya ada yang saya masih kurang paham, Bu. Silahkan. Jadi Bani Umayyah itu, ya baik, Ibu akan jelaskan sedikit, Ibu simpulkan. Kemudian nanti ada teman-teman juga yang berani ya tampil untuk menyimpulkan. Jadi Ibu menyimpulkan bahwa Bani Umayyah itu lahir setelah apa namanya Khalifah Ali bin Abu Thalib itu terbunuh oleh kaum Khawarizmi, di mana dalam perebutan kekuasaan antara Bani Umayyah, yaitu siapa namanya? Ya, Muawiyah bin Abu Sufyan itu terjadi yang namanya Perang Siffin. Perang Siffin itu apa? Berakhir di tahkim, ya benar. Berakhir di tahkim, itu pintar-pintar. Berarti kalian memang sudah belajar. Berakhir di tahkim. Nah, tahkim itu sendiri kemudian eh, membuat si Khalifah Ali itu menerima tahkim, tapi si si Bani Umayyah, si Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak mau, dia tetap kekeh, dia mau yang menggantikannya itu adalah si Bani Umayyah itu, si Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya pendirinya, pendiri dari Bani Umayyah itu siapa namanya? Iya, Bani Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, sudah pintar-pintar sekali ya, luar biasa. Nah, sekarang ada teman-teman, ada adik-adik yang mau menyimpulkan. Oke, oke, ada yang mau menyimpulkan. Silakan, Torik, maju ke depan. Oke, terima kasih. Oke, ini kayaknya terang semua mengantuk-mengantuk. Beri kita terang kasih eh, salam ini dulu, Pak Dia. Kasih 2 jempol. Bagaimana? Oke, keren ya, keren banget dia. Dia sudah berani, dia mampu menyimpulkan. Jadi ibu harap teman-teman yang lain juga harus berani seperti si Torik.
Tuh. Nah, sebelum itu kita akan main games. Jadi gamesnya bukan games apa ya, kita main jawab-jawaban. Kita bakalan main tebak-tebakan, tebak jawaban seputar dengan materi-materi yang ada. Nanti Ibu akan tampilkan, kemudian eh, Ibu akan tampilkan, kemudian nanti teman-teman bisa menjawabnya. Oh, ini sangat mudah ya. Nanti Ibu akan menampilkannya dan kalian nanti akan menjawab, memilih mau di angka berapa yang akan kalian pilih. Ibu mulai dari Maulana ya. Maulana mau angka berapa coba? Oke, 18. Pertanyaannya silakan dijawab. Apa tindakan Umar bin Abdul Aziz terhadap kekayaan pribadi setelah menjadi khalifah? A. Menyimpannya, B. Menyumbangkannya, C. Menggunakannya untuk pembangunan istana dan membagikannya kepada fakir miskin. Oke, jawabannya Pak. Oke, B. Ya, benar. Nah, selanjutnya, Ayu mau nomor berapa? Oke, kita pilih nomor 9 ya. Yuk. Oke. Siapa Khalifah dinasti Umayyah yang memperkenalkan sistem kepemimpinan turun-temurun? Siapa coba? Benar. Baik sekali ya. Luar biasa. Siapa lagi? Oke, baik. Tadi kan kita sudah main games tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, dari awal pembelajaran sampai apa namanya sekarang, Ibu mau tanya, kalian ingin bertanya atau Ibu mau tanya saja, apa yang kalian dapat pada hari ini? Ya, baik, Torik angkat tangan. Iya, kalian mendapatkan bahwa ternyata yang mendirikan Bani Umayyah itu adalah, iya, Bani Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus, apa lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Yang mau berpendapat? Oke, silahkan Ayu. Iya, iya. Aduh, pintar sekali ya. Iya, benar sekali bahwa eh, eh, dalam pembelajaran itu, dalam pembelajaran, em, dari gimana berdirinya kekhalifahan kerajaan Islamnya Bani Umayyah itu dari awalnya ada terjadinya perang Siffin yang berakhir di Tahkim. Oke, ada lagi. Oh, mau request. Mau request. Oke, pembelajarannya pakai yang aplikasi Nearpod nanti ya. Nanti insya Allah kita pakai aplikasi Nearpod di pembelajaran berikutnya. Biar supaya kalian bisa kelompok-kelompokan kan. Biar supaya nanti ada gambar-gambar climbingnya kan. Iya, yang seperti kemarin. Siap. Nanti akan Ibu eh, gunakan itu insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Nanti kita akan sekalian evaluasinya untuk sekalian saja nanti di akhir pembelajaran, di akhir pembahasan pembelajaran ini karena di minggu depan kita juga akan belajar tentang kalau kita tadi belajar berdirinya, nah sekarang apa nanti tahun pembelajaran pembelajaran berikutnya itu kita akan mempelajari tentang eh, apa-apa saja yang terjadi perkembangan pada Bani Umayyah itu sendiri. Ini kan sudah berdiri. Setelah berdiri, ada apa di dalam Bani Umayyah? Kenapa dia bisa bertahan begitu lama? Sampai ratusan tahun loh. Ada apa saja yang dibangun, terus tokoh-tokohnya
Kalau yang tadi kita pelajari tokoh-tokoh dari awal yang mendirikan, nah ini kita akan lihat tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, kan pemimpinnya bukan hanya Muawiyah dan seterusnya, ada anaknya, anaknya, anaknya. Nah, kita akan pelajari itu di minggu depan. Gitu. Oke, bisa kan? Kita nanti insya Allah Ibu akan pakai aplikasi itu ya, nanti yang kemarin, seperti yang kemarin kita pelajari. Ada lagi? Ya, mari kita tutup dengan melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Saudara Teruji tadi sudah menampilkan cuplikan videonya. Selanjutnya ini nanti ada beberapa hal terkait dengan konfirmasi pendalaman terhadap penampilan tadi. Sekaligus coba dikaitkan dengan bagaimana penguasaan Anda terhadap metodologi pembelajaran kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan melalui modul ajar yang sudah disiapkan. Nah, di dalam modul ajar yang saudara siapkan, bisakah saudara tunjukkan kalau ini kaitannya dengan penerapan teori belajar dari modul ajar yang saudara rancang dan kemudian sudah ditampilkan tadi itu, Anda menggunakan teori belajar apa di situ? Oke. Pertama, saya menggunakan teori belajar kognitivisme karena teori belajar ini kan adalah teori belajar pemrosesan informasi, di mana informasi yang kita dapat disuruh carikan sama siswa itu melalui video, artikel, dan lain-lain, itu diproses dan dikaitkan dengan pengetahuan mereka ya, walaupun kalau di awal itu di asesmen awal yang saya laksanakan itu paling minimal siswa itu ngerti kalau di dalam Islam itu ada apa namanya kerajaan Islam, maksudnya ada bukan kerajaan ya, kekhalifahan Islam ada eh, dulu Islam itu pernah jaya gitu. Nah, itu anak-anak di awal pembelajaran itu saya di asesmen awal saya sudah tahu. Makanya itu sangat berkaitan dengan materi kognitivisme. Jadi mereka mengaitkan antara pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang Ya, baru di saja. samping kognitivisme, maaf saya potong, di Ya, samping kognitivisme, kemungkinan teori belajar apa lagi yang oke. Dari selain itu juga bisa dikaitkan dengan teori bukan, lain konstruktivisme. yang Anda gunakan? Konstruktivisme, Belajar apa dia? pembelajaran konstruktivisme, Pak. Di mana pembelajaran itu dia kalau dalam kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan. Jadi saya kan konstruktivisme itu yaitu siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman ya kan, pengalaman dalam hal mereka mencari materi. Nah, kalau dikaitkan dengan kurikulum merdeka itu sendiri, Pak, itu konstruktivisme itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi. Mereka akan mencari materinya, mengemukakan, terus mereka juga bebas dalam hal individualnya. Mereka itu, saya tuh sukanya gambar gitu kan. Saya silahkan, mau yang gambar boleh, mau yang bikin audio juga boleh, itu semua bisa. Difokuskan pada kegiatan siswa yang sesuai dengan keinginan mereka. Itu juga bisa digabungkan dengan teori belajar humanistik, Pak. Di humanistik juga dia kan membangun potensi siswa untuk menjadi diri mereka sendiri. Makanya dalam dikaitkan dengan kurikulum merdeka itu kita sudah sangat Ya, kenal cukup erat dengan tadi jadi di konotasi yang Anda berikan tadi. ya ya Pak. Ya, oke,
saya belum melihat Anda menggunakan kontekstual teaching and learning di situ. Eh, Bagaimana Anda merancang modul ajar yang Anda persiapkan itu agar pembelajaran ini benar-benar bermakna? Ya, tentu jawabannya adalah melalui pembelajaran Jaringan mati. kontekstual. Bagaimana Anda pengalaman bisa Mohon maaf Pak. agar agar pembelajaran itu bermakna Ya. eh, eh, dan dia faktual kan gitu. Maka pembelajaran itu biasanya menggunakan teori teori-teori atau model pembelajaran kontekstual. Ya, dalam penerapan kontekstual teaching and learning itu saya belum menemukan dengan materi sejarah seperti itu kira-kira menurut Iya Pak. Anda agar pembelajaran itu kontekstual. Agar Iya Pak. Halo Pak. pembelajaran itu benar di depan pasar tadi kan. Jangan-jangan sih sejarah seperti ini kira-kira kemungkinan kebermaknaan pembelajarannya di mana? Silakan. Iya Pak. Bisa. Jadi kalau untuk kontekstual teaching learning itu sendiri, Pak, satu dalam kerja kelompok, di dalam pendirian Bani Umayyah itu sendiri kan sudah ada namanya kerjasama ya. Bagaimana agar supaya dari kelompoknya Bani Umayyah itu ingin kekhalifahan itu di tangan mereka gitu kan. Nah, di dalam pembelajaran saya sudah ajarkan bagaimana kerja kelompok. Kalau di dalam P5 itu namanya gotong royong ya. Terus em, kaitan dengan kehidupan siswa, kerja keras itu bisa juga tentang kepemimpinan. Ada juga itu dia. Kalau dikaitkan dengan materinya bahwa walaupun memang dalam perebutan kekuasaan itu terjadi, ada yang apa namanya terjadi perang, tapi bukan berarti Bani Umayyah itu sendiri lantas membuat Islam itu runtuh ya. Oh, Gitu. gitu ya. Ya itu saya bingung aja sih sebetulnya Gimana Pak? bagaimana ini mengkontekstualisasikan materi sejarah seperti tadi. Enggak, saya bingung aja bagaimana Anda mengkontekstualisasi materi sejarah seperti ini. Tuh kan. Ini kan butuh kecerdasan Iya, iya tersendiri Pak. ya, maka perlu masih bagaimana Anda mampu mengkontekstualisasi materi ini dan ini benar-benar menjadi pembelajaran yang bermakna sehingga bukan sekedar eksplorasi masa lampau tapi bagaimana makna masa yang akan datang, masa kini dan akan datang terhadap itu. Itu sih Iya. sebetulnya saran-saran Mm-mm. saya. Iya Pak. Oke, selanjutnya itu tadi Anda menerapkan PJBL ya nah, di modulnya, Iya modul Pak, ajar saya di project based learning. bisa dijelaskan sedikit langkah-langkah PJBL itu seperti apa? Iya, di Harapan langkah-langkah itu. dalam penerapannya dalam kurikulum Merdeka, Pak. Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, langkah-langkahnya. Eh, Pertama ya kita guru seperti tadi Pak, saya bagi kelompok dulu kan. Saya bagi kelompok, terus nanti eh, ini karena ini berbasis project, berarti Halo? artinya, halo,
Ya, halo Pak. Ya, Nah, karena ini pendekatannya model pembelajarannya berbasis proyek, berarti kan saya yang pertama itu saya kenalkan dulu eh, pembelajaran apa yang akan kita laksanakan gitu ya kan. silakan. Oke, selanjutnya mungkin langkah-langkah itu yang saya coba. Bagaimana Anda menjelaskan langkah-langkahnya seperti apa? Proyeknya apa? Dengan sejarah seperti ini, apa produknya? Saya belum Oh iya. melihat itu. Coba bisa dijelaskan? Iya, di dalam modul ajarnya saya itu saya minta anak-anak membuat infografis, poster, terus ada juga rekaman sama membuat sketsa peta sejarah gitu kan, berdasarkan dengan keinginan-keinginan mereka, Pak. Maksudnya, oh mereka maunya kan belajarnya melalui gambar. Nah, tugasnya bikin poster. Terus untuk audio saya sajikan video sama apa namanya rekaman gitu kan biar mereka bisa Rekamannya dengar tentang apa? Rekaman rekamannya itu tentang apa ya? tentang awal berdirinya Bani Umayyah Pak. Dia dalam Itu bentuk apa itu? Dalam bentuk rekaman apa? Materinya apa? Materinya ya? ya materinya Dalam bentuk audio atau audio, mm-mm. Audio sama audio visual Pak. Jadi tinggal dipilih. Jadi maunya walaupun oke. mereka auditori Pak, jadi saya minta dipilih saja mau video atau gambar. Sama saja sistemnya isinya sama, hanya saja saya salin ke MP3 Pak, bukan MP4. Oke. Itu jadi eh, rancangan produknya harus jelas itu kan. Karena Anda menggunakan project based learning-nya. Oke, selanjutnya terkait perancangan tujuan pembelajaran. Kan di kurikulum Merdeka itu tugas guru dimulai dari menyusun tujuan pembelajaran. Ya, Menurut Anda, dalam modul yang saudara sudah rancang itu, dari pengalaman Anda merancang modul itu, merancang tujuan pembelajarannya dan ATP-nya, ya. hal-hal apa yang harus diperhatikan atau dipersiapkan untuk merancang tujuan? Ya, siap. Ya, dalam perumusan TP atau tujuan pembelajaran yang perlu kita perhatikan, yang pertama kita tidak boleh lari dari CP, capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kurikulum Merdeka yang ada. Nah, dalam menurut perumusan TP atau tujuan pembelajaran, kita juga harus memperhatikan kata kerja operasional. Kata kerja operasionalnya yang harus kita perhatikan. Di dalam kata kerja operasional itu, eh, kalau dalam kognitif itu kan ada C1 sampai C6. Nah, itu harus kita lihat kompetensinya apa gitu kan. Seperti modul ajar yang sudah saya susun, itu kalau di capaian pembelajarannya, kompetensinya adalah memahami. Jadi, peserta didik mampu memahami peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Maka saya merumuskan tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan berdirinya Bani Umayyah. Nah, bagaimana kita bisa tahu si peserta didik itu mampu menjelaskan perkembangan berdirinya Bani Umayyah? Kita Putus. setelah itu merumuskan, Halo? halo Pak, Ya, ya. setelah itu kita merumuskan KKTP Pak. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu yang kita Oke, rumuskan. cukup, cukup ya. Ya, siap, Pak. Meskipun tadi sudah putus-putus videonya, ini tadi Anda menjelaskan dan sebagian tidak terdengar di sini, ini pengaruh signal. Nanti selanjutnya ini terkait dengan apa namanya? Tadi ada aplikasi yang Anda sudah gunakan ya, itu kayak tebak-tebakan atau apa, menebak angka lalu di angka itu ada
ada pertanyaan, isi Pak. pertanyaannya ya, ya itu menarik juga. Nah, itu bagian dari ya, hubungan proyeknya, Ya, dengan media tadi di mana? itu ini Pak, refleksi saja Itu Pak sebenarnya. oh, eh, oh, hanya refleksi untuk Ya, asesmen ya refleksi. gitu. Iya. Mungkin akses juga dalam rangka penguasaan materinya mungkin dengan cara-cara seperti itu bisa dilakukan, agar materinya jangan terlewatkan, fokus pada video, pada apa namanya rancangan proyeknya, jangan sampai itu kontennya lupa kan gitu. Mungkin itu solusi untuk agar kontennya jangan hilang, Iya Pak. ketercapaian tujuan konten tidak hilang dengan proyek yang Anda sudah rancang karena menggunakan pendekatan PJBL. Nah, itu aplikasi apa yang digunakan tadi? Aplikasi Wordwall Pak. Aplikasi Itu Wordwall. Anda rancang sendiri? Iya Pak, Anda saya rancang rancang sendiri. sendiri medianya? Iya, iya Pak. Bagaimana Anda mau rancangnya? Coba bisa diberikan contoh, bagaimana Anda membuat itu untuk memastikan Bisa. bahwa ini adalah Anda punya buatan sendiri? Boleh Pak. Bisa? Bisa Pak, bisa. Silakan. Baik. Iya Pak, Waktunya saya masih ada beberapa menit. saya share screen Pak. Nah, bisa terlihat. Ini saya loginnya pakai apa namanya? Saya log out dulu supaya nanti bisa dilihat. Nah, pertama kita login dulu. Kita login. Ini ada alamatnya, HTTP-nya, virtual, terus kita login. Nah, kita bisa milih nih, bikin akun atau kita langsung login saja pakai alamat email. Hmm. Saya pakai email teman saya saja, soalnya aplikasi virtual itu sebenarnya berbayar, Pak, tapi dia punya gratisan, jadi bisa bikin saya tiga, tiga tugas itu bisa. Nah, pertama kita pergi ke ini. Ini tampilan awalnya seperti ini kalau kita belum ada sama sekali yang kita buat. Nah, ini kita pakai Wordwall, terus kita bikin create activity. Setelah bikin create activity, kita bisa pakai apa namanya? Tinggal kita pilih aja. Mau kalau yang tadi saya pakai open the box. Nah, bisa juga kuis biasa, bisa juga match up. Tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, kalau bikin open the Oke, box, cukup ya. Cukup, cukup. Cukup. siap. Oke, ya, saya memastikan aja bahwa itu buatan Anda dan Anda mampu melakukan itu. Oke, Siap. selanjutnya mungkin terakhir tentang HOTS. Sebelum terakhir, sebelum PTK, masih ada PTK dengan HOTS. Bagaimana eh, dari apakah itu terkait dengan penampilan tadi atau tidak? Bagaimana Anda merancang apa pembelajaran berbasis HOTS? Ya, tadi kan Anda sudah mengawali penjelasannya dengan merancang tujuan pembelajaran dengan menggunakan KKO dan memperhatikan apa CP ya. Iya, Nah, sekarang ketika merancang materinya mungkin advance materialnya ada nggak dari sisi konsep misalnya, tahu tidak, ya. mendengar itu advance material seperti apa kira-kira? Advance material itu ada Pak di dalam materi saya. Karena di advance material itu kan pembahasannya tentang konten, itu apa, mengapa, terus bagaimana, dan untuk apa. Jadi kalau dalam materi saya itu apa, nah apa yang terjadi di dalam si Bani Umayyah ini, apa proses berdirinya itu seperti apa, terus mengapa itu penting. Jadi bukan hanya kita belajar tentang oh ini sejarah masa lampau, tapi kita mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di situ, nilai-nilai Islam yang ada di dalam
pembelajaran. Ya, Iya itu Pak. Terus terus bagaimana? putus tadi. Ya, Putus terus tadi ya. oh putus ya Pak. Ya terkait dengan apanya dulu. eh Misalnya mungkin tidak sesuai dengan materi tadi. Ya, bisa juga Materi sejarah. misalnya dalam Ya, pembahasan, misalnya materi fikih muamalah gitu. Dalam fikih muamalah itu kita belajar tentang apa penjelasan tentang fikih muamalahnya seperti apa, ya kan? Kemudian makna filosofisnya, mengapa dalam satu contoh konsep advance materialnya. ya baik, Misalnya konsepnya, ya pengertiannya konsepnya, apa. pengertiannya apa gitu kan? Ya, Kalau misalnya ketika pengertian apa itu, mana advance materialnya itu dari sisi eh, hanya jangan cuma satu pendapat kan begitu. ada di Eh, ini Pak, di konseptual Pak, kalau misalnya penjelasannya tentang apa itu konseptual kan Pak? ya, ketika konseptual itu kan, misalnya definisi, gitu Ya kan. definisi, ya definisi. Definisi itu kan, ya jangan-jangan hanya satu definisi. Iya Pak, dia harus sesuai dengan untuk definisinya sendiri Pak, itu bisa dilihat dari beberapa cabang ilmu. Gitu. Ya itu yang maksud saya advance material itu. Iya Pak, bisa dilihat Antara dari lain itu menjelaskan sebuah konsep jangan hanya berpandangan pada satu misalnya. Oke, bisa dari cukup itu. oh iya sih Pak. Ya, lalu itu nanti dirancang dengan HOTS ya berbasis HOTS. Bisa diberikan contoh? Eh, apanya Pak? Pembelajarannya Pak? Ya, berbasis HOTS. Bisa Pak. Evaluasi, asesmen yang berbasis HOTS. Oh, asesmen. Asesmen yang berbasis HOTS itu bisa kita eh, lihat dari bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu memuat critical thinking, creative thinking, terus apa namanya? eh pengambilan keputusan. Saya lupa bahasa Inggrisnya, Pak. Saya lupa bahasa Inggrisnya. Ada 4 itu Oke, kalau cukup. Sudah ya. mengarah ke situ. Terakhir tentang PTK. Silakan Anda jelaskan secara singkat rancangan proposalnya. Bagaimana Anda memastikan bahwa ada pergeseran atau ada progres dari hasil belajar kah, atau dari motivasi belajar kah, atau apapun yang mau dikembangkan dari sebuah konsep penelitian tindakan. Bagaimana cara Anda merancangnya dan asumsi harapan progresnya itu bisa dijelaskan agar ini yakin Anda bisa lakukan dan ada progresnya melalui siklus-siklus itu. Silakan. Ya, baik. Eh, jadi proposal saya itu berjudul meningkatkan materi belajar hasil belajar peserta didik pada materi Ibroh Peradaban Daulah Utsmani melalui model pembelajaran problem based learning berbasis TIPEK kelas 9 di SMP Negeri 1 Tangguhan. Nah, dari apa namanya judul itu yang saya harapkan ada hipotesisnya. Hipotesisnya saya itu ada perubahan, Pak. Ada dari hasil belajar yang dari observasi awalnya masih rendah. Setelah kita menggunakan treatment, menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang dipadukan dengan TPACK, itu diharapkan nilai atau hasil belajar dari peserta didik meningkat dari untuk materi IBRO, Ya, yang lalu materi bagaimana IBRO peradaban. bagaimana penerapannya dalam siklus? Berapa siklus dia nanti? Siklusnya itu ada siklus satu, kemudian kalau misalnya masih belum dapat juga hasilnya, kita ke siklus 2, Pak. Oh Dan begitu. kalau Siklus misalnya, satu ya, apa?
tidak ada pendahuluan, prasiklus. Ya, saya ada Ya, di terus. dalam siklus satu kita biasa disebut juga dengan prasiklus sebenarnya Pak karena dilihat nilai awalnya Pak. Ya, entering Ya, behaviornya ya. ya, iya hasil Jangan-jangan, belajar. jangan-jangan hasil belajarnya ini adalah proses Hmm, sebelumnya. Nah, kalau harus ada ukuran standar awal kan gitu. Oke, oke. iya Saya Pak. kira cukup. Ini karena sudah waktu. Terima kasih Anda sudah hadir dengan menampilkan segala kemampuan dan gagasan Anda melalui ujian komprehensif ini. Kita akhiri ujian komprehensif atas nama teruji Tita Ananda Putri Pakutungan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.